Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat embrio dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Bang Jack. Hari ini kita bakal membahas penalaran umum di TO yang ke-6. Oke. Dan kawan-kawan, sebelum kita mulai pembahasan, mari kita berdoa mudah-mudahan Allah angkat semua mara bahaya dan wabah yang sekarang sedang melanda Indonesia, dan UTBK kita jadi pemenang. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai kawan-kawan semua. Bagi kawan-kawan yang mungkin ingin mencoba dulu mengisi, dulu kita udah pernah mengisi ini ya di TO ke-6. Tapi kalau misalnya ada yang lupa dan ingin mencoba mengisi kembali, silakan diisi terlebih dahulu, pause dulu videonya sebelum mengikuti pembahasan. Baik, kita mulai dengan nomor 1 di penalaran umum. Ya, berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan berikut yang salah? Ingat, kita mencari yang salah, bukan yang benar. Kita analisis option A. Pemerintah Indonesia bersama negara-negara tujuan penempatan pekerja migran meningkatkan komitmen bilateral. Kita lihat apa itu betul. Kawan-kawan lihat pada paragraf 1. Kalimat ke-1 ya, dibaca baik-baik. Pemerintah Indonesia bersama negara-negara tujuan penempatan pekerja migran meningkatkan komitmen bilateral. Sama ya kalimatnya, berarti itu betul. Dan berarti bukan jawaban ya, karena kita nyari yang salah, bukan nyari yang sesuai. Oke. B, adanya program pemulangan pekerja migran yang ilegal. Kawan-kawan lihat pada paragraf keempat. Paragraf keempat di kalimat kedua, ya. Salah satu realisasi program ini adalah pemulangan pekerja migran ilegal. Berarti benar, adanya program pemulangan pekerja migran yang ilegal itu sesuai dengan teks dan bukan jawabannya. Yang C, kita lihat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan adalah Heri Sudarmanto. Kawan-kawan, kalau kalian lihat paragraf kedua, ya, itu Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan itu bukan si Heri, ya. Heri, mungkin di sini Heri tukang salah kayaknya ya. Ini di sini namanya Sus Hidarno. Ya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan itu Sus Hidarno, bukan Heri Sudarmanto. Ya, jadi yang C itu salah dan mungkin itu jawabannya. Kita lihat yang D. Pemerintah Jordania mengeluarkan program amnesti atau pengampunan atas pelanggaran hukum. Kawan-kawan bisa lihat itu di paragraf keempat kalimat pertama. Menurut SUS, pada 2019, pemerintah Jordania mengeluarkan program amnesti atau pengampunan atas pelanggaran hukum. Sesuai ya? Berarti itu salah. Karena kita cari yang salah, bukan cari yang sesuai. Pada April 2019, sebanyak 51 pekerja migran Indonesia tidak berdokumen sah. Kita lihat. Ada tidak? Masih pada paragraf keempat, kawan-kawan lihat paragraf keempat. Pada April 2019, sebanyak 51 pekerja migran Indonesia tidak berdokumen sah. Berarti sesuai ya. Nah, kita cari yang salah tadi kan, berarti si A, si B, si D, dan si E itu ada semua di bacaan. Sehingga jelas jawabannya C. Karena kepalanya itu bukan Heri Sudarmanto, melainkan adalah Sus Hidarno yang terdapat pada paragraf kedua kalimat pertama. Nomor 2, kita lanjutkan nomor 2. Berdasarkan teks di atas, organisasi dunia yang mengawasi proses keluar masuknya pekerja migran ilegal adalah, kita lihat di teks ada ya, di teks. Lihat kawan-kawan pada paragraf kedua kalimat terakhir. Organisasi Buruh Internasional atau ILO misalnya menyoroti negara-negara yang masih mau menerima pekerja migran ilegal. Berarti otomatis yang mengawasi atau memantau keluar masuknya pekerja migran ilegal adalah ILO. Ya, kalau WHO kita tahu sendiri adalah Badan Kesehatan Dunia. Kalau UNESCO itu badan dunia yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan.
ya. Kalau UNICEF tahu sendiri lah tentang Badan Dunia mengurusi masalah dana anak-anak, perlindungan anak-anak. Kalau IMF itu adalah dana moneter internasional, ya IMF itu. Oke, jadi jelas jawabannya adalah ILO. Lanjut nomor 3. Berdasarkan teks di atas, negara yang mengeluarkan program amnesti atau pengampunan atas pelanggaran hukum adalah, kita cari di teks ya, kata kuncinya ada program amnesti dan pelanggaran hukum. Kita cari amnesti. Nah, lihat pada paragraf keempat kalimat pertama, menurut SUS pada 2011 pemerintah Jordania mengeluarkan program amnesti. Artinya yang mengeluarkan program amnesti adalah jelas Jordania. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut nomor 4. Berdasarkan teks di atas, daerah menyuplai pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen kecuali, berarti cari yang bukan ya. Nah, kita lihat dulu ada tidak berdokumen, kata kunci tidak berdokumen. Kita cari pada paragraf keempat ya. Pada April 2019 banyak 51 pekerja migran Indonesia tidak berdokumen, kan ya? Tidak berdokumen. Lanjutkan ke kalimat selanjutnya, mereka mengikuti program tersebut. Oke, terus sekitar 35 orang dari 51 orang pekerja migran Indonesia tersebut berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, Jawa-Jawaan. Ini cari yang kecuali ya. Jawa Barat bukan, Jawa Tengah bukan, Jawa Timur bukan. Antara Banten dan Bali. Nah, Banten tidak disebutkan, Bali pun tidak disebutkan, kawan-kawan. Tapi kalau misalnya kita melihat secara logika, di sini hampir keseluruhan Pulau Jawa ya. Pulau Jawa, mungkin Banten ya. Bang milih Banten atau Bali? Kalau saya cenderung milih Bali. Kenapa? Dua-duanya tidak di teks, tapi Banten dianggap satu kultur dengan Jawa Barat. Mungkin Banten dianggap hampir sama secara budayanya, dan mungkin pasti ada juga pekerja imigran yang dari Banten tersebut, seperti itu ya, karena semua provinsi di Jawa ya, provinsi Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ini semuanya ada. Sementara di sini saya yang kecuali ada Banten sama Bali. Kalau melihat semua Jawa ada, ya kemungkinan Banten maybe bakal ada juga dibandingkan dengan Bali gitu ya. Sehingga jelas berarti kecuali yang penyuplai pekerja migran ilegal, saya pekerja migran Indonesia tidak berdokumen itu adalah Bali. Di Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, dan kemungkinan Banten ada. Oke, sehingga jawabannya adalah D. Lanjut nomor 5. Berdasarkan teks di atas, peningkatan jumlah TKI terjadi kembali pada tahun. Kita lihat. Kawan-kawan lihat gambar ya. Lihat gambar 2012 ke 2013 turun ya, 2013 ke 2014 turun juga. Lihat ada gambar yang grafik, bukan yang tabel, yang grafiknya turun. Dari 2012 turun juga sampai 2016 turun. 2016 itu 3.511 ya. Nah, ke 2017 itu naik lagi menjadi 3.549. Sehingga pertama kali naik lagi jelas itu terjadi pada tahun 2017. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, nomor 6. Lanjut nomor 6. Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan yang benar? Oke. Teks di atas, wilayah penempatan tertinggi TKI adalah ASEAN. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan lihat di sini, di teks ini tidak ada hal atau paragraf yang menyebutkan bahwa tertingginya di ASEAN. Oke, wilayah penempatan tertinggi itu di ASEAN tidak ada. Jadi salah jawabannya. Yang A, wilayah penempatan terendah adalah Amerika. Ini juga sama. Ya. Kalau di teks tidak ada. Nah, kalau misalkan ternyata di tabel kita lihat di tabel jumlah penempatannya ya. Penempatannya itu jumlah penempatan tertinggi TKI adalah ASEAN. Jumlah penempatan TKI adalah ASEAN.
Jumlah penempatan TKI adalah ASEAN. Wilayah penempatan tertinggi TKI. Wilayah penempatan tertinggi. Kalau di teks jelas tidak disebutkan, tapi kalau misalkan di ASEAN, jumlah tertinggi di ASEAN ini juga tidak spesifik, ya, tidak spesifik seperti itu. Wilayah penempatan terendah adalah Amerika. Amerika juga salah karena ada Afrika yang lebih rendah, ya. Terus jumlah TKI tahun 2012 mencapai 4.016, 2004-2016 salah karena jumlahnya 3.600. Jumlah TKI tahun 2013 paling rendah, jumlah TKI tahun 2013 paling rendah. Jumlah TKI tahun 2013 paling rendah, 2013 enggak, paling rendah itu justru 2016. Tahun 2017 jumlah TKI di Timur Tengah mencapai 1085. Tahun 2017 benar. Kawan-kawan, ada hal yang membingungkan, ya. Ada option A sama A. Wilayah penempatan tertinggi TKI adalah ASEAN. Kita lihat TKI di ASEAN. ASEAN selama ini sih selalu mendominasi. Penempatan di ASEAN selalu mendominasi. 2012 sampai 2018 itu selalu mendominasi ASEAN itu, ya. Nah, hanya saja yang E juga sama, gitu loh. Yang E juga sama. Yang E bener bahwa di Timur Tengah itu 1085. Nah, Bang, kira-kira jawabannya yang mana? Kita cari yang lebih spesifik. Karena penempatan wilayah tertinggi di ASEAN, gitu loh, ya, itu bisa jadi dikalahkan oleh si Timur Tengah ditambah dengan Asia selain ASEAN, gitu loh. Oke. Jadi kurang spesifik penempatan tertingginya itu di mana-mananya, gitu loh. Seperti itu, sehingga data yang lebih spesifik itu jatuh pada yang E. Jadi ketika ada suatu hal yang secara data ini hampir sama, ini pernyataan yang benar, ya. Sementara A adalah merupakan sebuah kesimpulan, kalau E itu merupakan data rinci. Jadi mana yang kita pilih berdasarkan pernyataan yang benar, tentu data yang rinci, gitu loh. Kenapa? Karena kesimpulan tadi tidak begitu rinci dan ASEAN-nya sebelah mana di sebelah mana kita nggak tahu. Oke? Seperti itu. Intinya untuk pernyataan yang benar, cari data yang lebih rinci, bukan data yang general, bukan data yang umum. A general, sementara E data rinci, data spesifik. Oke, sehingga nomor 6 kita memilih jawaban yang E. Lanjut nomor 7. Berdasarkan tabel data di atas, wilayah penempatan TKI terendah sepanjang 2012-2018. Yang terendah dari 2012 sampai 2018, ya, 2012 sampai 2018. Melihat secara sekilas, ya, ada dua kandidat nih. Ada Afrika dan ada Australia dan Oseania. Kita akumulasikan dulu, ya, Australia dan Oseania nih. 2012 3 tambah 5 8 tambah 6 14 tambah 4 18 tambah 2 20 tambah 1 21 tambah 1 22. Australia dan Oceania 22, ya, sepanjang 2012 sampai dengan 2018. Afrika 6 tambah 11 sudah 17 tambah 10 sudah 27. Dari 2012 sampai dengan 2014 saja sudah ada 27 orang, sehingga jelas yang paling rendah adalah Australia dan Oseania. Oke, sehingga jawabannya adalah B. Baik, kawan-kawan, kita lanjut pada wacana yang berbeda, bacaan yang berbeda, ya, untuk mengisi nomor 8 dan selanjutnya. Yuk, nomor 8 kalian. Nomor 8 industri. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar?
cari yang benar. Oke, kita lihat yang A. Industri teks dan garmen menyerap 250 juta tenaga kerja. Kita cari yang benar ya. Kita lihat 250 juta, angkanya 250 juta. Kata kuncinya, kita lihat di paragraf pertama dulu. Kelihatan 250 juta pada paragraf pertama, kalimat pertama. Kawan-kawan, ternyata 250 juta itu bukan si garmen menyerap, bukan jumlah garmen menyerap tenaga kerja, tapi memang itu adalah jumlah penduduk, ya, jumlah penduduk Indonesia, sehingga jelas A salah. Yang B, industri tekstil termasuk 3 besar sektor manufaktur Indonesia. Industri tekstil termasuk 3 besar sektor manufaktur Indonesia. Lihat manufaktur, 3 besar manufaktur. Lihat paragraf ke pertama juga, kalimat kedua. Industri ini tadi berarti ya tekstil dan garmen. Oke. Tekstil dan garmen itu ternyata merupakan sektor manufaktur terbesar ketiga dan salah satu industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Jadi ini termasuk industri terbesar. Salah satu termasuk 3 besar sektor manufaktur Indonesia. Jadi betul ya. Tadi kan 3 besar, berarti kalau salah apa jadi 3 besar, dia ketiga kan, juara ketiga. Kalau disebutnya 3 besar, dia masuk akal. Oke, betul. Jadi si industri manufaktur ini merupakan 3 besar, ya, termasuk 3 besar. Dan juaranya pastinya juara ketiga dia. Mungkin jawabannya itu C. Industri tekstil berhasil mengekspor produk senilai 11,8 miliar. Industri tekstil ya itu berhasil mengekspor produk. Kita lihat di sini. Pada tahun 2017 ya, 2017 pada lihat paragraf pertama. Ekspor tekstil dan produksi tekstil Indonesia mencapai 12,4 miliar yang mana bagi target asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API sebesar 11,8 miliar. Kawan-kawan, ternyata 11,8 miliar bukan angka ekspornya, tetapi target ekspornya. Angka ekspornya sendiri itu melebihi target, yaitu sebesar 12,4 miliar. Itu terdapat di paragraf pertama kalimat terakhir. Oke, berarti jelas salah ya. Kita cari yang benar, itu salah. Yang D. Industri tekstil merupakan kebutuhan pokok seluruh Indonesia. Kalau kebutuhan pokok jelas salah ya, tidak disebutkan. Kebutuhan pokok itu makanan segala macam gitu loh. Jelas salah. Industri tekstil tanah air dipantau oleh Asosiasi Pertekstil Indonesia. Baik, itu sebenarnya tidak salah, betul ya. Tetapi kawan-kawan, si ini ya, secara kenyataan reality yang betul si API ini memantau, tapi secara teks di sini tidak dijelaskan ya, baik di paragraf pertama ataupun di paragraf kedua tidak dijelaskan bahwa API tugasnya memantau, sehingga jelas jawaban yang dia pernyataan benar berdasarkan teks itu adalah yang B, ada di paragraf pertama kalimat kedua tadi ya, kalimat kedua. Iya betul, kalimat kedua. Lanjut nomor 9. Berdasarkan paragraf 1, jika penduduk Indonesia berjumlah 250 juta jiwa, ini mulai logika nih. 250 juta jiwa, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Jadi kalau penduduk Indonesia itu jumlahnya 250 juta, nah manakah kira-kira kesimpulan yang benar? A. Setiap penduduk dapat memproduksi garmen. Kawan-kawan, tidak semua penduduk bisa memproduksi garmen, karena garmen dia butuh alat dan tidak semua penduduk punya alat, sehingga jelas A salah. Oke. B. Setiap produk membutuhkan produk pakaian jadi. Jelas ya? Karena pakaian merupakan kebutuhan pokok ya. Seperti itu. Ada, kalau manusia tanpa pakaian berarti ya kebayang dong telanjang, sehingga pakaian jadi itu adalah kebutuhan yang sangat utama dalam kehidupan manusia selain makanan tentunya. Oke. Jadi jelas B mungkin benar. Karena betul 250 juta orang itu di Indonesia butuh pakaian. Ya pakaiannya tergantung pada budaya masing-masing ya. Baik. Saya kita lihat
setiap penduduk dapat mulai usaha di sektor manufaktur. Tidak semuanya, karena sektor manufaktur dia butuh keahlian, butuh alat, dan tidak semua orang, tidak semua rakyat dari 250 juta itu, ya, itu dia punya kemampuan itu atau punya alat yang dibutuhkan dalam produk manufaktur itu. Jadi jelas yang saya salah. D. Setiap penduduk harus bekerja di industri tekstil dan garmen. Terus nanti yang mau tani siapa ya, yang mau ternak siapa? Kalau semuanya kerja di industri tekstil dan garmen. Yang D jelas salah. Setiap penduduk dapat menjadi anggota Asosiasi Pertekstil Indonesia. Yang perlu tuh KTP itu sebagai tanda penduduk Indonesia. Kalau setiap penduduk bisa atau tidak menjadi API tentunya, karena API ini Asosiasi Pertekstil Indonesia, berarti yang berhak untuk jadi anggota adalah orang yang berduduk di bidang itu, ya. Sehingga jelas salah. Yang benar tadi B, setiap penduduk membutuhkan produk pakaian jadi, ya, karena pada dasarnya manusia membutuhkan pakaian. Sehingga jelas jawabannya B. Lanjut nomor 10. Berdasarkan paragraf kedua, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar? Yang paling mungkin benar mengenai industri konveksi. Oke. Tahu lah ya, industri konveksi. Baik. A. Industri konveksi merupakan produk ekspor impor Indonesia. A. Adakah itu? Kita cari konveksi. Kita lihat, pakaian jadi atau konveksi merupakan salah satu andalan ekspor non migas Indonesia. Yang paling pasti itu ekspor justru ya. Kebanyakan di sini ngomongin ekspor. Sehingga yang A salah. Yang B, industri konveksi termasuk dalam pendapatan sektor non migas. Kawan-kawan, itu ada kalimat pertama di paragraf kedua yang tadi saya bacakan, jelas ya di situ bahwa pakaian jadi merupakan salah satu andalan ekspor non migas. Berarti masuk dalam pendapatan sektor non migas. Betul? Mungkin betul. Yang C, industri konveksi memiliki nilai ekspor lebih tinggi daripada batu bara. Kawan-kawan, di paragraf kedua, kalian ngomongin paragraf kedua, di kalimat kedua itu tercantum nilai ekspor konveksi tekstil tersebut merupakan terbesar ketiga. Jadi yang ketiga tekstil dan yang ketiga itu adalah konveksi, ekspor konveksi tekstil tadi ya. Ya, terus ada batu bara. Yang pertama ada batu bara, yang keduanya ada minyak sawit. Jadi batu bara pertama nilainya 20,63 miliar, yang kedua minyak sawit 17,89 miliar, baru yang terakhir adalah konveksi, ya, pakaian jadi seperti itu. Sehingga jelas saya salah. Industri konveksi merupakan sektor manufaktur terbesar Indonesia. Jelas salah kan, tadi juaranya ketiga, bukan terbesar berarti ya, tapi juara ketiga. Kalau masuk tiga besar benar, tapi kalau terbesar salah. Karena tadi di paragraf pertama juga dijelaskan itu juaranya juara ketiga, di paragraf kedua dijelaskan juga di sini, ya, merupakan terbesar ketiga, bukan yang terbesar banget, bukan yang pertama. Yang E, industri konveksi memiliki nilai ekspor lebih tinggi daripada kelapa sawit. Jelas tadi pertama adalah batu bara, kedua adalah kelapa sawit, yang ketiga baru konveksi. Sehingga E salah. Yang benar adalah B. 11. Berdasarkan paragraf kedua, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar mengenai ekspor pakaian jadi Indonesia? Oke, masih datanya di paragraf kedua, kita lihat. Simpulan yang paling mungkin benar ya, pertumbuhan pasar ekspor pakaian jadi Indonesia naik 9,3%. Kita lihat, angka 9,3% ada tidak? 9,3%. Ternyata ada di sini paragraf kedua. Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor pakaian jadi nasional ke AS sepanjang 2018 mencapai 3,78 miliar, tumbuh 9,3% dari tahun sebelumnya. Jadi pertumbuhan itu yang 9,3% bukan pertumbuhan pasar ekspor pakaian jadi, tapi adalah pertumbuhan si ekspor pakaian jadi ke Amerika Serikat, seperti itu. Bukan jumlah secara keseluruhan, tapi hanya ke Amerika Serikat. Sehingga jelas salah yang A itu. Yang B, Jepang merupakan pasar utama produk pakaian jadi Indonesia. Betulkah Jepang? Jepang terbesar kedua. Lihat pada paragraf kedua di kalimat itu kalimat 1, 2,
3, 4 di kalimat keempat ya. Kalimat keempat tercantum negara tujuan ekspor konveksi terbesar kedua adalah Jepang. Ya, jelas ya, Jepang bukan yang terbesar, bukan yang paling utama. Yang paling utama Amerika. Oke. C. Pasar utama produk pakaian jadi Indonesia adalah Amerika Serikat. Jelas ya, tercantum di sini. Si Jepang tadi di kalimat ketiga data barang statistik gitu ya, itu sepanjang 2012 mencapai 3,78 miliar. Sementara Jepang hanya 740,9 juta. Jadi jelas si Amerika itu paling besar utama ya. Yang D, Amerika Serikat dan Jerman merupakan dua negara dengan nilai ekspor tertinggi. Salah ya. Tadi kebetulan saya sedikit baca di kalimat terakhir itu di kalimat sebelum terakhir, kalimat kalimat keempat berarti ya. Setelah Jepang itu ada Jerman, berarti pertama Amerika Serikat dulu, yang kedua Jepang, yang ketiga Jerman. Sehingga kalau misalkan Jerman disebut tertinggi juga, ya berarti salah, karena harusnya yang tertinggi itu adalah pertama Amerika Serikat, kedua Jepang. Oke. Lain halnya kalau ternyata si D ini tidak mencantumkan Jerman tapi mencantumkan Jepang. Misal begini yang D itu, Amerika Serikat dan Jepang merupakan dua negara dengan ekspor tertinggi. Nah, itu mungkin benar. Oke, karena emang si Amerika pertama, yang kedua Jepang. Tapi kalau penyantuman di D ini dengan Jerman jelas salah. Karena si Jerman di bawah Jepang. Nilai ekspor pakaian jadi Indonesia ke Amerika Serikat lebih sedikit daripada tahun lalu. Di sini jelas kan tumbuh. Tadi kalimat yang kita baca ini, kalimat ketiga, tumbuh 9,3%. Berarti naik dong. Ya, kalau tumbuh dan tumbuhnya nggak minus. Oke. Sehingga jelas berarti jawabannya adalah C. Amerika Serikat adalah pasar utama produk pakaian jadi Indonesia. Lanjut nomor 12. Berdasarkan gambar, negara tujuan ekspor manakah yang memberikan nilai ekspor terendah ketiga? Terendah ketiga. Kita lihat berdasarkan gambar. Terendah ketiga dari bawah berarti ya, itu ada Kanada ya, yang paling bawah Malaysia, selanjutnya ada Belgia, yang selanjutnya ketiga yang terendah adalah Kanada. Jelas, jawabannya adalah C. 13. Berdasarkan gambar negara tujuan ekspor manakah yang bernilai 347,2 juta, 347,2 juta ya. Ini enak banget kalau tinggal lihat data aja di sini. 347,2, 3,47, 347,2. Ada Korea Selatan, South Korea, Korea Selatan. Yes, jawabannya adalah D. 14. Berdasarkan gambar, negara tujuan ekspor manakah yang memberikan nilai ekspor lebih dari 5 juta? Lebih dari 500 juta. Itu hanya dua negara, ada USA yang tadi 3.000 atau 3,78 miliar, dan ada Jepang 740 juta. Yaitu yang di atas 500, berarti kalau nggak Amerika, Jepang. Dan di 14 ini ternyata Amerika tidak ada, sehingga jawabannya adalah jelas Jepang. Oke, baik kawan-kawan, itu teori umum di TO yang ke-6. Semoga kawan-kawan bisa mencernanya, memahaminya. Seperti biasa, pada hal yang ditanyakan langsung tanyakan saja via WhatsApp atau line. Oke, terima kasih kawan-kawan untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan di UTBK dimudahkan, dilancarkan, dan yang paling pasti Allah sukseskan. Oke? Berdoa dimulai. Baik, terima kasih kawan-kawan. Ketemu lagi nanti bersama dengan saya Bang Jack di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.